Halo teman-teman, selamat bertemu lagi dengan saya Martinus Bagus Wicaksono. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial tentang penggunaan software Fluid Sim untuk membangun atau mendesain sebuah sistem elektropneumatik. Oke, langsung saja kita aktifkan software Fluid Sim-nya. Saya menggunakan software Fluid Sim versi 4.2. Nah, ini adalah tampilan awal dari software Fluid Sim setelah kita aktifkan softwarenya. Nah, kemudian pada bagian atas ini ada new file atau area tempat di mana kita nanti bisa membuat desain rangkaian pneumatik dan desain rangkaian elektriknya. Nah, pada drawing area ini secara default dia akan tersetting dalam ukuran A4. Nah, namun saya biasanya akan membuatnya menjadi lebih luas supaya kita bisa lebih mudah untuk membuat gambar atau membuat desain sistem elektrik dan sistem pneumatiknya. Caranya di sini kita tekan file, kemudian pada drawing size di sini standard size akan saya ganti menjadi A0. Kemudian posisinya saya ubah menjadi landscape. Oke, nah maka garis yang di sini tadi yang menjadi pembatas tadi akan hilang, dia akan lebih lebar. Pada bagian kiri, pada komponen library di sini ada komponen pneumatik, ada electrical control, ada digital technique, EC port, graph set, dan juga miscellaneous. Nah, yang biasa kita gunakan adalah pada komponen pneumatik dan juga komponen electrical controls. Oke, kita cek satu persatu apa isinya dan apa yang komponen-komponen apa yang bisa kita gunakan. Kita mulai dari pneumatik terlebih dahulu. Pada bagian pneumatik di sini ada supply elements, ada actuators, valves, valve group, measuring instrument, and sensors. Pada supply elements di sini ada komponen-komponen penyedia udara bertekanan dan juga pengatur tekanannya. Ini adalah kompresor yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan kompresor yang ini compress air supply dan juga bisa juga kita menggunakan yang kompresor yang ini. Kemudian di sini ada air service unit. Pada kondisi realnya dia dipakai untuk mengatur tekanan kerja yang masuk ke dalam sistem serta membersihkan udara bertekanan yang masuk ke dalam sistem dari uap air. Biasanya akan dipisahkan di sini uap air. Kemudian ini air service unit dalam bentuk yang simple. Kita bisa menggunakan salah satu dari kedua ini. Oke, ini untuk supply element. Sekarang kita masuk ke actuators. Pada actuators di sini ada bermacam-macam aktuator pneumatik yang bisa kita gunakan. Ada single acting cylinder, kemudian single acting cylinder with return spring, ada double acting cylinder, cylinder without piston rod, dan bermacam-macam yang lain. Ada juga motor pneumatik, sucker, vacuum generator, dan lain sebagainya. Itu ada di sini, ada di bagian actuator. Nah, kemudian untuk bagian valves itu ada configurable directional valves, ada frequently used wave valves, dan lain sebagainya. Di sini ada bermacam-macam valve yang bisa kita gunakan. Biasanya yang sering kita gunakan adalah directional control valve yang di sini 5/2. Yang akan sering kita gunakan. Tapi kita juga akan mungkin juga menggunakan yang shut off valve untuk pengatur kecepatan dan lain sebagainya. Berikutnya pada komponen elektrik. Pada komponen elektrik ada actuators juga. Hanya di sini actuatorsnya berupa DC motor or solenoid. Di bawahnya ada power supply. Ini penyedia tegangan 24 volt, ada plus 24 volt dan 0 volt yang bisa kita gunakan dalam nanti mendesain sistem elektrik.
Selanjutnya, pada measuring instrument and sensors, di sini ada pressure sensors pada bagian elektrik. Ada juga analog pressure sensors, tapi yang komponen elektriknya. Kemudian ada analog flow meter, ada pneumatic to electric converter, PE converter, ada displacement encoder, voltmeter, ampere meter, indicator light, serta buzzer. Kemudian di bawahnya ada relays. Ada relay, kemudian ada timer, on delay, ada timer off delay, kemudian ada counter, serta valve solenoid. Jadi pada komponen elektropneumatik yang berupa directional control valve itu ada dalam satu komponen terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang merupakan komponen pneumatik dan bagian yang merupakan komponen elektrik. Nah, di sini adalah valve untuk solenoid valve untuk komponen elektrik pada directional control valve. Yang selanjutnya adalah switches. Switches di sini ada manually operated seperti push button atau push on. Kemudian ada detent switch. Ini ada yang normally open, ada yang normally close. Ini untuk push button yang normally open, ini push button yang normally close. Sementara di sini adalah detent switch normally open, yang di sini detent switch normally close. Dan ada juga push button yang merupakan, yang di situ adalah change over, di mana kita bisa mengkoneksikan secara normally open ataupun normally close dalam satu komponen ini. Ada juga yang detent switch yang change over. Itu ada di bagian manually operated. Kemudian untuk general switches itu adalah kontak-kontak normally open, normally close, dan juga change over. Jadi pada saat kita nanti menggunakan relay, kita akan membutuhkan kontak-kontak ini. Nah, kontak ini berada pada bagian switches, general switches. Yang berikutnya adalah proximity switches. Proximity switches di sini ada capacitive proximity switch, ada magnetic proximity switch, ada inductive proximity switch, serta optical proximity switch. Ini adalah sensor-sensor yang digunakan pada sistem elektropneumatik. Sensor kapasitif, reed switch, sensor magnet, kemudian inductive sensor, dan juga optical sensor. Itu ada di kelompok proximity switches. Oke, itu untuk penjelasan tentang komponen pneumatik dan juga komponen elektrik. Nah, sekarang kita coba untuk membuat rangkaian pneumatik dan rangkaian elektrik dalam sebuah sistem elektropneumatik sesuai dengan gambar yang ada. Jadi di gambar yang ada itu kita lihat, kalau kita lihat ada dua gambar. Gambar yang pertama, sistem elektropneumatik menggunakan katup 5/2 single solenoid. Kemudian sistem yang kedua itu sistem elektropneumatik yang menggunakan katup 5/2 double solenoid. Kita akan membuat rangkaiannya supaya kita dapat mengatur atau menggerakkan silinder maju dan mundur dengan menekan tombol start dan tombol stop. Oke, mari kita buat rangkaian pneumatik dan rangkaian elektriknya untuk yang sistem pertama terlebih dahulu. Pada sistem pertama, yang pertama kita buat adalah sistem pneumatiknya. Maka kita masuk ke bagian pneumatik. Kemudian di situ ada supply element. Kita membutuhkan compress air supply. Kita bisa drag komponen ini, klik kiri, tahan, dan kita drag ke bidang gambar kita taruh di sana. Kemudian di situ ada komponen lain yaitu air service unit. Di sini ada air service unit, kita klik, kita drag di sini. Nah, posisinya di sini adalah
horizontal. Untuk membuat menjadi vertikal, maka kita bisa klik kanan pada komponen ini, kemudian rotate 90 degrees, putar 90 derajat, maka dia akan berputar seperti itu. Ya, ini bisa kita atur, kita pepetkan di sini. Setelah itu kita membutuhkan katup. Katup tadi ada di bagian valves di sini. Kemudian kita bisa masuk ke configurable directional valves. Klik di sini, kita ambil yang 5/2. Klik kiri, drag ke bidang gambar. Taruh di sana. Nah, ini bentuknya masih polos, artinya belum ada solenoid dan juga belum ada pilot serta spring yang ada di situ. Untuk mengaturnya, kita bisa mengkonfigurasi dengan cara kita double klik pada katup ini. Nah, katup ini terbagi menjadi 2 ruang, kiri dan ruang kanan. Kalau kita menggunakan single solenoid, maka solenoidnya akan berada di sebelah kiri. Maka di bagian kiri, di left actuation, itu yang kita atur. Kita bisa mengatur pada bagian di sini. Pada manually, itu kita beri tombol, supaya katup itu bisa kita aktifkan secara manual. Kemudian secara pneumatically or electrically, kita bisa pilih yang solenoid. Sehingga pada bagian kiri, seperti kita lihat di sini, pada previewnya akan terlihat ada tombol dan juga ada solenoid. Selanjutnya pada bagian kanan supaya dia bisa berada pada kondisi semula, maka pada right actuation harus kita beri spring return. Jadi ini spring return ini atau spring ini yang akan menjaga supaya kondisinya selalu berada di sebelah kanan. Kondisi defaultnya dia akan berada di sebelah kanan. Kemudian setelah pengaturan selesai, kita klik OK. Nah, yang berikutnya kita memerlukan komponen aktuator. Komponen aktuator tadi ada di sini. Kita membutuhkan double acting cylinder. Kita bisa klik double acting cylinder, kemudian kita drag pada bidang gambar yang sudah kita siapkan. Nah, pada double acting cylinder ini kita bisa mengatur konfigurasi dari ukuran-ukurannya. Kita double klik pada double acting cylinder. Pada parameter kita bisa memasukkan maximum stroke. Di sini maximum stroke secara default dia akan diatur pada 100 mm. Sementara pada ukuran-ukuran maksimalnya kita bisa mengatur sampai 5000 mm. Saya akan mengatur pada panjang sekitar 800 mm. Kita juga bisa mengatur external load-nya. Sementara ini saya kosongi saja. Kemudian profile bisa kita lihat. Actuating label, kita bisa mengatur nanti misalkan ada sensor di ujung belakang dan di ujung depan, kita bisa tambahkan di sini. Sementara yang kita atur hanya panjangnya saja. Terus kita OK. Pada gambar tidak akan terlihat perbedaan. Karena untuk gambar yang ada di sini ya dia akan seperti itu. Hanya nanti pada gerakannya itu akan terlihat bedanya pada saat kita menggunakan panjang 100 dan panjang 800 pada kondisi tekanan udara yang sama. Selanjutnya kita sambung sistem pneumatik yang sudah kita siapkan. Mulai dari di sini tadi pada penyedia udara bertekanan, itu cara menyambungnya adalah di sini ada port. Kalau kita dekatkan mouse, dia akan berubah menjadi hijau warnanya. Dekatkan mouse kita sampai berwarna hijau, kemudian kita klik kiri, tahan dan hubungkan ke port yang akan kita sambung sampai berwarna hijau, kemudian lepaskan, maka dia akan membentuk sebuah garis. Artinya sekarang ada hubungan antara penyedia udara bertekanan menuju ke air service unit. Pada air service unit kita harus menghubungkan ke port 1 dari valve 5/2 yang kita miliki. Nah, kemudian dari port 4 itu akan kita hubungkan ke bagian belakang silinder.
Kemudian port 2 akan kita hubungkan ke bagian depan silinder. Nah, saat ini rangkaian pneumatiknya sudah hampir selesai. Kenapa sudah hampir selesai? Karena masih ada 2 port lain yang harus kita hubungkan. Kita hubungkan kemana? Kita hubungkan ke udara bebas. Kalau dalam kondisi terbuka seperti ini, nanti pada saat kita simulasikan, dia akan protes bahwa ada open connection di sini. Port 5 dan port 3 masih open. Maka di sini perlu kita tutup. Kita double klik. Jadi kita double klik port 5. Kemudian pada terminator, ini kita beri silencer. Kita beri silencer di sini, terus klik OK. Kita lakukan hal yang sama pada port nomor 3. Oke, sekarang sudah selesai rangkaian pneumatiknya. Nah, tandanya apa? Sudah tidak ada lagi pesan pada saat kita simulasikan. Ini sudah bisa kita simulasikan. Kita tekan tombol yang ada di sini untuk mengaktifkan katup, tekan, tahan. Nah, maka udara bertekanan akan lewat dari penyedia udara bertekanan, masuk ke air service unit, menuju ke port 1 terhubung dengan port 4, masuk ke bagian belakang silinder dan mendorong silinder maju. Udara di bagian depan silinder akan terdorong keluar menuju ke port 2 yang tersambung dengan port 3 dan akan terlepas ke udara bebas. Nah, kalau ini kita lepaskan, klik kiri ini kita lepaskan, maka ruangan pada katup akan berpindah ke kondisi awal karena gaya pegas yang ada di sini, sehingga 1 terhubung dengan 2. Udara bertekanan akan lewat dari 1 ke 2 mendorong silinder mundur. Udara di bagian belakang silinder akan dibuang melalui 4 yang terhubung dengan port 5 ke udara bebas. Ini secara konsep cara kerjanya seperti itu. Oke, kita tekan, maju, kita lepas, ya mundur. Nah, kalau kita perhatikan kecepatan maju dan mundurnya tidak terlalu cepat. Lain halnya kalau kita mengubah parameter pada piston ini tidak 800 tapi menjadi 100. Di mana sekarang panjang stroke atau maksimum stroke dari piston itu hanya 100 mm atau 10 cm. Secara gambar dia tetap sama, tapi secara gerakan dia akan berbeda. Dia akan bergerak lebih cepat. Untuk menuju titik maksimal dengan tekanan udara yang sama, dia akan bergerak lebih cepat. Begitu pula mundurnya. Ini akan saya kembalikan ke 800 lagi supaya kelihatan nanti gerakannya. Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan rangkaian elektriknya. Untuk rangkaian elektrik ini bagian pneumatik kita minimize, bisa kita minimize. Kemudian kita siapkan di electrical control. Pada electrical control yang perlu kita siapkan adalah power supply. Di sini kita membutuhkan 24 volt dan 0 volt yang ada di sana. Oke, ini sebagai penyedia tegangan. Kemudian di antara tegangan ini nanti kita harus menyusun kontak-kontak dan juga tombol serta relay dan solenoid untuk mengontrol sistem pneumatik yang sudah kita siapkan sebelumnya. Pertama kita butuh tombol start, maka kita bisa masuk ke switches, manually operated, push on atau push button yang normally open. Kemudian kita butuh juga push button normally close untuk pemutus. Selanjutnya kita membutuhkan relay. Relay berarti kita masuk ke release di sini, kita ambil relay yang ada di sana. Drag kemudian drop. Nah, selanjutnya pada bagian kanan di sini sesuai dengan gambar kita memiliki kontak normally open. Kontak normally open masuk ke switches, general switches, make switch atau normally open. Oke, sekarang kita hubungkan ini terlebih dahulu. Dari 24 volt kita drag menuju ke saklar atau switch. Dari saklar normally open menuju normally close.
Dari normally close menuju relay, dari relay menuju ke 0 volt. Kemudian pada bagian ini juga sama. Ini kita klik, tahan, kita hubungkan pada ujung atau pertemuan antara 24 volt dengan ladder yang pertama di bawah nomor 1 itu. Kita dekatkan pada ujungnya situ. Nah, setelah berubah, mouse berubah, maka bisa kita lepaskan. Artinya dia sudah mendapatkan kontak di ujung ya. Seperti itu. Kemudian dia akan mengunci di sini, maka ya kita drag saja di sana, lepaskan di sini. Oke. Berikutnya bisa kita beri nama. Ini adalah start. Kemudian supaya tidak menumpuk, ini bisa kita geser sedikit. Ya, begitu. Di sini stop. Supaya terbaca kita geser sedikit. Nah, di sini adalah relay K1, relay K1. Penamaan relay itu menggunakan variabel K. Kemudian kontak di sini adalah kontak relay K1, kita double klik, kita beri nama K1 juga. Nah, di sini akan muncul informasinya. Informasinya akan muncul bahwa relay K1 ada satu kontak normally open yang dipakai pada ladder nomor 2. Itu arti informasi ini adalah relay K1 itu memiliki kontak normally close dan normally open. Normally opennya dipakai satu, ada satu kontak normally open yang dipakai di ladder nomor 2, yaitu ini. Oke, terus kita lanjut di ladder yang ketiga. Pada ladder yang ketiga, kita masih membutuhkan normally open switch yang ada di sini. Kita bisa mengambil dari sini, kita taruh di sana, atau kita mengcopy dari sini. Karena namanya sama, kita copy saja. Di sini klik kanan, copy, klik kanan, paste. Dia akan muncul dengan nama K1. Selanjutnya K1 ini harus kita hubungkan dengan solenoid. Solenoid ada di bagian relays. Di sini kita ambil valve solenoid, kita taruh di sana. Kita rapikan supaya rapi tampilannya. Kemudian kita tarik garis ke sana. Bagian ini kita hubungkan ke 2. Kemudian bagian bawah solenoid kita hubungkan ke 0 volt. Nah, solenoid yang di sini ini merupakan representasi dari solenoid yang ada di komponen pneumatik. Sehingga kedua komponen ini harus memiliki nama yang sama. Solenoid itu menggunakan variabel Y. Jika di sini diberi nama Y, maka di sana pun juga harus kita beri nama Y. Kita double klik pada bagian titiknya ini. Kita beri nama Y. Nah, pada saat ini sudah saling berhubungan antara dua komponen ini. Artinya solenoid yang ada di sini merupakan representasi dari solenoid yang ada di bagian komponen pneumatik. Nah, sekarang bisa kita coba simulasikan bagaimana gerakan dari sistem elektropneumatik ini. Caranya dengan menekan tombol play yang ada di sini. Tekan tombol play. Setelah siap, maka kalau kita menekan saklar start, berarti kita menghubungkan dari 24 volt melalui start, masuk ke stop, masuk ke relay, ke ground. Jika relay aktif, semua kontak relay akan aktif. K1 yang di sini akan aktif, dia akan mengunci. K1 yang di sana juga akan aktif, sehingga mengalirkan 24 volt menuju K1 mengaktifkan mengaktifkan Y. Jika Y aktif, maka Y yang di sini juga aktif, akan menggeser katup. Jika katup bergeser, maka udara bertekanan akan lewat dan mendorong silinder maju. Kalau kita tekan tombol stop, semuanya akan mati dan akan kembali ke posisi awal. Kita coba tekan tombol start. Maju sampai maksimal. Nah, ini start sudah saya lepaskan karena di sini ada sistem latching, penguncian, maka dia akan mengunci. Untuk memundurkan silinder, maka kita bisa menekan tombol stop untuk memutus aliran dari 24 volt menuju ke relay. Dan silinder akan mundur. Untuk menjalankannya, kita bisa menekan tombol start kembali. Dan untuk memundurkan kita bisa menekan tombol stop lagi.
Oke, itu untuk yang sistem elektropneumatik yang pertama. Kemudian yang kedua kita bisa membuat atau membangun sistem elektropneumatik yang kedua sesuai dengan gambar yang ada. Kita tidak perlu mengambil dari komponen yang ada di sini karena kebetulan beberapa komponen sudah tersedia di sana sehingga kita bisa melakukan copy and paste saja. Misalkan seperti komponen pneumatik, kita copy saja dari sini. Kita window, kita klik kiri di sini, tahan window sampai semuanya terpilih. Kemudian Ctrl C atau klik kanan copy, kemudian Ctrl V atau klik kanan paste. Maka saya sekarang mempunyai sistem sistem pneumatik yang kedua. Hanya katup yang kita gunakan harus kita ganti, oleh karena itu kita konfigurasi ulang. Double klik pada katup yang ada, kemudian pada bagian kanan right actuation, pada spring return ini kita hilangkan. Kemudian pada manually kita beri tombol, pada pneumatically or electrically kita masukkan atau tambahkan solenoid. Selesai. Hanya di sini notasinya harus kita ganti. Di sini tidak Y1, hanya di sini notasinya harus kita ganti, kita sesuaikan, bukan Y melainkan Y1 supaya terjadi perbedaan antara solenoid yang ada di sana dan solenoid yang ada di sini. Ini kita ganti Y1. Kemudian bagian di sini kita ganti Y2. Oke. Kemudian pada titik 1 itu kita hubungkan ke bagian ini karena kan kita sudah memiliki sumber udara bertekanan. Kita bisa menggunakannya berkali-kali. Tarik, kita hubungkan ke sana. Nah, supaya agak lebih rapi, ini bisa kita turunkan. Ini juga bisa kita turunkan, begitu. Ini juga bisa kita turunkan. Ya. Nah, ini sudah bisa kita simulasikan. Kita coba simulasikan, tapi secara pneumatik, tidak secara elektrik. Untuk sistem yang kedua, kita tekan play. Oke, di sini ada line through connection. Di sini tadi saya geser, ini terlalu panjang. Ini saya hapus dulu, kemudian saya sambung ulang. Oke, nah ini kalau saya tekan, maka sistemnya akan membuat silinder maju. Kemudian di sini kalau saya tekan, dia akan mundur. Tapi ini secara mekanik. Supaya dia bisa bergerak secara elektrik, maka kita harus menyiapkan komponen elektriknya. Komponen elektriknya saya bisa mengcopy dari komponen-komponen yang ada di sini, atau kita bisa mengambil komponen-komponen yang ada di sana. Saya akan mengcopy saja. Ini saya tekan Ctrl, klik kiri, kita pilih komponen-komponen mana yang akan di-copy. Kemudian nanti kita paste setelah cukup. Setelah pemilihannya selesai, kita lepas kontrolnya, kemudian kita tekan Ctrl C, terus Ctrl V. Ya, ini bisa kita geser di sana. Oke. Nah, tinggal ini kita sesuaikan. Ini kita geser dulu. Atau taruh di sana dulu. Ya. Ini kita sambung terlebih dahulu, start dengan relay, kemudian relay dengan 0 volt. Nah, hanya di sini namanya harus diganti. Karena K1 sudah milik sistem yang pertama, maka di sini kita ganti menjadi K2. K2 ini saya perpendek saja supaya tidak memakan banyak tempat. Nah, sistem ini akan kita copy. Ctrl C, Ctrl V, supaya terjadi 2 tombol. Hanya namanya di sini saya ganti menjadi stop 2. Yang di sini juga start 2 supaya tidak saling intervensi dengan sistem yang pertama. Ini kita ganti menjadi K3. Terus kita hubungkan di sana dan kita hubungkan di sini.
Oke, untuk komponen input sudah selesai. Sekarang tinggal kita masuk ke komponen output. Komponen output di sini ada solenoid yang sudah siap. Ini kita ganti menjadi Y1. Kemudian di sini yang mengaktifkan Y1 adalah start. Berarti K2. K2 kita masukkan di sana, kemudian ini kita hubungkan di sini. Yang bawah kita hubungkan ke 0 volt. Nah, ini bisa kita copy. Ini tidak kita perlukan ternyata. Ini bisa kita copy, Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita paste di sana. Ini kita ganti menjadi Y2, kemudian ini menjadi K3. Terus kita hubungkan. Nah, selesai sudah untuk rangkaian elektrik untuk mengontrol sistem pneumatik yang kedua. Sehingga sistem elektropneumatik yang kedua sudah siap dan bisa kita coba. Kita tekan tombol start, kita lihat ada line through connection di sini tadi pas kita geser dia menjadi menabrak jalurnya. Tidak masalah, kita bisa hapus kemudian kita hubungkan ulang. Oke, start lagi. Nah, sudah siap. Sekarang kalau tombol start yang di sini saya tekan, maka dia akan menggerakkan silinder yang kedua di sini, maju. Tombol stop kalau saya tekan akan menggerakkan silinder mundur. Oke. Start, maka dia akan maju. Kemudian di sini stop, di sana stop, akan mundur. Oke, sistem sudah selesai dan sudah kita simulasikan serta bekerja dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian tadi tutorial tentang penggunaan software FluidSim untuk mendesain sistem elektropneumatik. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu pada video-video yang akan datang. Tetap semangat, sehat selalu.